Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Teams di smartphone. Pertama, kita download dulu di Play Store Microsoft Teams. Jadi ini saya sudah mendownload ya. Lalu saya open aplikasinya. Lalu kita daftar dulu. Oke. Username dan passwordnya nanti dibagikan di Excel ya Bapak Ibu. Karena ini saya sudah mengganti passwordnya, jadi saya memasukkan password saya yang baru. Nah, berarti ini saya sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah masuk ke dalam Microsoft Teams. Ini adalah untuk private chat maksudnya. Jadi bisa kita menggunakannya chat seperti WA, tapi harus invite friends terlebih dahulu. Nah, kita menggunakannya untuk membuat kelas. Kita ketik yang Teams ini, kita klik yang Teams. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kelas dengan aplikasi smartphone? Yang kita lakukan adalah kita ketik titik 3 yang di atas ini. Kemudian kita bisa create new team atau kita bisa join a team with code. Jadi kalau sebagai mahasiswa berarti kan join a team with code ya. Karena kita sebagai dosen, saya create new team dulu. Kemudian saya pilih class. Nah, ini saya masukkan kelasnya yaitu mata kuliah Bahasa Inggris Pendidikan Matematika kelas pagi. Oke. Nah, kemudian ininya boleh dikosongi, boleh diisi. Saya kosongi saja. Nah, di sini akan langsung muncul Bapak Ibu otomatis nama-nama mahasiswa kita ya kan. Ini kan saya sudah pernah sih menggunakan nama-nama ini. Jadi otomatis akan muncul ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa langsung cari di sini nama mahasiswa Bapak Ibu ya. Oke, misalkan saya cari namanya Nah, misalkan ini Rose Medina, ini saya masukkan. Oke. Kemudian saya centang, berarti nah, sudah. Berarti tadi sudah terbuat ya Bapak Ibu kelasnya. Nah, ini Bahasa Inggris Pendidikan Matematika yang barusan saya buat. Kemudian, nah, ketika kita klik general, berarti di sini kita bisa menambahkan beberapa materi atau post ya Bapak Ibu. Atau kalau ini kan general itu berarti secara umum. Bapak Ibu mau memberikan beberapa part. Jadi kayak setiap meeting gitu ya Bapak Ibu, kita klik dulu yang titik 3 ini. Kemudian kita
kita manage channel, coba. Nah, kemudian ya, ini oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Di sini titik 3, kemudian manage channel. Nah, di sini kita tambahkan ya Bapak Ibu, kita tambahkan channelnya. Nah, ini add channel ya. Kemudian kita tulis first meeting. Deskripsinya introduction. Nah, misalkan seperti ini, oke. Nah, berarti sudah ada bagian dari di dalam ini Bapak Ibu ya, channelnya. Jadi kayak beberapa part gitu, kita back coba. Nah, ini sudah ada kan, di bawahnya ada first meeting. Nah, berarti ini untuk pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan pertama, misalkan Bapak Ibu ingin memberikan pengumuman kalau untuk pertemuan pertama itu akan diadakan diskusi ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan pengumuman, jadi biar terlihat di highlight gitu kan, kita ini A, ini ada A titik ini. Nah, kita pilih highlightnya. Bentar. Misalkan introduction via MS Teams meeting, itu kan. Kemudian kita berikan message-nya, jangan lupa, oh ya ini mata kuliah bahasa Inggris, don't forget to join our first meeting by MS Teams. Oke. Jadi kita enter. Nah, introduction via MS Teams. Nah, ini sudah. Berarti kan sudah ya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan mau menambahkan files atau materi, itu juga bisa langsung dari sini di post gitu kan. Bisa juga langsung dari sini, atau misalkan dari sini ya Bapak Ibu. Misalkan ini saya tulis misalkan, tapi di HP saya ini tidak ada filenya. Ya udah, anggap aja file terserah ya Bapak Ibu. First, misalkan saya mau memasukkan Math Dictionary. Ini hanya contoh ya, tapi ini tidak ada filenya Math Dictionary di sini. Jadi kita bisa menambahkan. Nah, misalkan Math Dictionary-nya itu yang ini aja, misalkan nih. Oke, misalkan ini fotonya, kan filenya terserah ya Bapak Ibu, bisa apapun, kemudian enter. Nah, otomatis sudah terpost. Atau bisa juga melalui sini files. Nah, ini tadi kan files yang telah kita post itu juga akan masuk di file sini Bapak Ibu. Misalkan ini ditambahkan, kita bisa create folder, bisa upload ya Bapak Ibu. Kalau di HP memang agak lebih ribet, kita harus memasukkan dulu di HP filenya, atau bisa juga Bapak Ibu dimasukkan di OneDrive. Kalau
Google itu punya Google Drive ya. Kalau Microsoft punya OneDrive, oke. Nah, ini kalau ingin menambahkan materi seperti itu. Kalau ini kan first meeting, gimana tadi caranya kalau mau menambahkan lagi untuk ke meeting kedua? Ya sama Bapak Ibu, kita tinggal tadi ya caranya sama, manage channel, terus kemudian ditambahkan gitu ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang gimana caranya kalau misalkan mau memberikan tugas? Nah, di sini kan ada pilihan assignment. Nah, assignment ini kita pilih dulu kelasnya yang mana. Misalkan di sini kan ada tulisan ini beberapa kelas ya Bapak Ibu yang telah saya buat. Misalkan tadi yang bahasa Inggris. Kemudian next. Nah, ini bisa ditambahkan apa, mau kuis atau tugas. Kalau misalkan kuis, nah kuisnya itu bisa menggunakan ini Microsoft Form. Microsoft Form itu seperti Google Form, jadi kita bisa membuatnya. Nah, ini misalkan ini ya sudah saya buat gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita berikan kuisnya, kita tulis dulu judulnya Math Quiz 1 misalkan. Kemudian nah ini kelasnya kan, poinnya. Nah, ini ada batas pengerjaannya Bapak Ibu. Misalkan ini kan tanggal 8 September sampai nanti jam 12 malam. Kemudian kita bisa, nah ini kan post assignment notification to this channel general, berarti nanti munculnya di general. Kalau misalkan ini mau dimasukkan ke pertemuan pertama bisa, jadi kita masukkan ke first meeting, ini boleh. Kemudian dan lalu assign. Oke, jadi berarti tadi sudah dibuat satu tugas. Misalkan ada tugas yang lain. Misalkan itu tadi kan kuis, misalkan tugasnya itu mengumpulkan. Nah, ini sudah ada kan assignment. Oke, ini pemberitahuan dari Teams. Kemudian misalkan ini tugasnya itu membuat soal ya Bapak Ibu. Oke, sorry, ini seharusnya itu title-nya ya. Saya kok malah menuliskan instruction-nya. It's okay. Jadi ini Bapak Ibu tuliskan title-nya. Kemudian yang atas itu judulnya ya. Berarti judulnya itu tugas itu membuat soal ini. Saya kopikan dulu. Kita cut aja biar mudah. Oke, ini judulnya Algebra Word Problems. Oke. Nah, bisa menambahkan source, kemudian bisa kita berikan skor 100. Nah, misalkan mau diganti, ini waktunya mengerjakannya seminggu. Oke, set. Kemudian kita taruh tugasnya itu di first meeting lagi. Dan assign. Nah, berarti sudah masuk di bahasa Inggris ini ya Bapak Ibu. Sekarang kita cek
Nah, ini activity kita. Berarti activity kita itu menunjukkan kalau kita itu telah memberikan tugas gitu kan, assignment. Ini berarti untuk mengecek, oh ya saya sudah mengepost tugas gitu untuk mahasiswa. Nah, jadi nanti munculnya di mana? Di sini nanti akan muncul. Tadi kan kita taruh di first meeting, kita klik. Nah, ini ada math quiz, algebra word problem, itu ada di sini ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di Microsoft Teams ini kita bisa melakukan meeting dengan cara diklik kalender. Nah, ini kan saya sudah mengeset meeting ya kemarin. Nah, gimana kalau mau mengeset meeting yang baru? Berarti misalkan mau mengeset meeting hari Rabu gitu, atau hari ini misalkan. Kita tambahkan dulu di sini. Nah, kemudian misalkan kita tulis dulu first meeting. For English Math. Oke. Kemudian kita harus, jangan lupa kita harus memasukkan di sini share channel. Oke, nah tadi kan maunya di bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi saya klik di first meeting. Nah, berarti nanti masuknya itu di first meeting itu. Kemudian kita, berarti ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita centang ini kalau sudah selesai. Oh ya, waktunya itu misalkan hari ini jam 11 sampai jam 11.30, atau bisa juga misalkan nanti malam jam 6 jam 6 pas, oke, sampai jam 8. Nah, kalau misalkan lebih dari 2 jam gimana? Apakah mati otomatis? Enggak usah khawatir. Jadi tidak mati otomatis. Nah, kita klik saja, berarti ini kita buat meeting untuk pertemuan hari ini nanti malam, begitu kan Bapak Ibu. Kita buka lagi di Teams tadi di first meeting. Nah, ini kan kita ada schedule meeting for English Math gitu kan. Nanti jadi sudah muncul. Nah, misalkan mau di-share ini. Mungkin mahasiswanya biasanya sering buka WA. Boleh ini diklik, kemudian copy link. Nah, nanti copy linknya itu tinggal di-share di WA. Seperti itu. Kalau misalkan mau meet now, bagaimana? Kalau mau meet now, caranya ya sudah, kita bikin aja jamnya itu sekarang. Misalkan jam 11 gitu kan. Berarti kan sekarang misalkan sudah meet now gitu kan. Channelnya kalau only channel on this meeting berarti kan hanya untuk kelas aja, jadi nggak semuanya bisa gabung, jadi harus memasukkan dulu, siswanya harus dimasukkan dulu ya Bapak Ibu. Misalkan saya taruh di general. Nah, ini kan hari ini berarti oke. Meet now. Kemudian saya klik. Nah, tinggal diklik aja join. Nah, ini berarti join now.
ini di merah. Nah, begitu. Nah, kalau yang untuk ini more itu Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Ini juga ada kan fungsi calls-nya. Ini untuk apa? Calls-nya itu untuk nelpon. Misalkan di sini kita cari namanya. Nah, berarti kita menggunakan sesama pengguna Microsoft Teams. Jadi kita bisa telepon, bisa apa, sama seperti WA, seperti itu. Tapi kalau WA itu kan nggak bisa ya buat Bapak Ibu untuk pembelajaran. Apalagi kalau misalkan kita mau pakai Google Classroom, itu juga sangat terbatas sekali. Jadi kalau di Microsoft Teams ini enak, semuanya sudah jadi satu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat grup WA lagi, sudah cukup pakai Teams kelas ini dan semuanya tugasnya dimasukkan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk menilai, untuk membuka tugasnya mahasiswa seperti itu. Jadi lebih mempermudah kita untuk melakukan pembelajaran online. Ya Bapak Ibu, monggo silahkan dicoba untuk membuat kelas dengan smartphone Bapak Ibu. Nah, sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung japri ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.